Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Geometri dan Pengukuran. Kali ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang kekongruenan segitiga atau segitiga kongruen dan kesebangunan. Baik, kita langsung masuk kepada definisi tentang segitiga kongruen. Oke. Segitiga kongruen adalah segitiga yang mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Jadi kongruen itu dia mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Jika dua segitiga itu kongruen, maka sisi-sisinya dan sudut-sudut yang bersesuaian itu haruslah kongruen. Jadi dikatakan kongruen itu jika sisi-sisinya dan sudut-sudut yang bersesuaian itu juga kongruen, maka dikatakan sebagai segitiga yang kongruen. Nah, kita coba amati segitiga pada gambar 1 di bawah ini, yaitu ada segitiga yang pertama G, P, R. Kemudian ada segitiga T, W, U. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa segitiga yang mempunyai sisi yang bersesuaian itu kongruen. Kita lihat sisi yang bersesuaian mana saja? QP. Jadi sisi QP ini ya, ruas garis QP ini dia kongruen dengan segitiga kedua yaitu TW. Kemudian yang kedua PR. Nah, sisi PR atau ruas garis PR ini ya, PR ini dia kongruen dengan WO. Jadi PR dia kongruen dengan WO. Kemudian yang ketiga, sisi pada RQ, nah, pada RQ ini ya, dia kongruen dengan sisi atau ruas garis UT. Nah, ini berarti pada dua segitiga ini, yaitu segitiga QPR dengan TWU, itu sisi-sisinya yang bersesuaian itu dia kongruen. Ya, kongruen itu berarti bagaimana ya? Dia ini panjangnya sama. Ketika UW atau WU ini 5, maka PR ini juga dia akan panjangnya 5. Kemudian QP tadi yaitu 4, maka TW ini panjangnya juga 4. Kemudian yang kedua, setelah sisinya itu sisi yang bersesuaian kongruen, maka sudut yang bersesuaian juga kongruen. Maka sudut mana saja? Kita akan lihat bahwa sudut Q ini besarnya 90 derajat. Dia kongruen dengan sudut apa? Dengan sudut T, yaitu 90 derajat. Kemudian sudut R. Nah, mana sudut R ini ya? Dia besarnya ada 53 derajat. Dia berarti kongruen dengan sudut U, yaitu 53 derajat. Yang terakhir ada sudut P. Sudut P ini kan 37 derajat. Dia kongruen dengan sudut W, yaitu besarnya 30 derajat. Nah, karena kedua segitiga ini, yaitu segitiga QPR dengan TWO, ini sisi-sisi yang bersesuaian itu kongruen, dan sudut-sudut yang bersesuaian itu juga kongruen, maka segitiga ini dikatakan atau segitiga yang ada ini dikatakan sebagai segitiga yang kongruen. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada pernyataan yang menyatakan tentang sifat kekongruenan dari segitiga. Yang menyatakan bahwa kekongruenan dari segitiga-segitiga itu pertama bersifat reflektif, yang kedua bersifat simetris, dan bersifat transitif. Ya, jadi kekongruenan dari segitiga itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama ada reflektif, kedua simetris, dan yang ketiga transitif. Nah, bagaimana menunjukkan kerefleksifan, simetris, dan transitif daripada segitiga, kekongruenan pada segitiga?
Nah, kita lihat yang pertama. Bahwa kekongruenan dari segitiga yang bersifat reflektif, yaitu untuk sebarang segitiga ABC, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ABC itu sendiri. Nah, bagaimana membuktikannya? Jika ABC itu adalah segitiga, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABC. Kita amati ya. Di sini ada segitiga A, BC. Nah, ini. ABC ini adalah segitiga, maka kita akan lihat bagaimana menunjukkan dia itu reflektif. ABC adalah segitiga. Jadi ada proses pembuktiannya. Di sini ada pernyataannya, kemudian kita sampaikan alasannya. Yang pertama bahwa ABC ini adalah segitiga. Alasannya ya kita ketahui bahwa ABC ini adalah segitiga jika ABC adalah segitiga. Oke ya. Kemudian yang kedua, sudut A itu kongruen dengan sudut A. Jadi sudut A pada segitiga ABC ini dia kongruen dengan sudut A pada segitiga ABC itu sendiri. Kemudian sudut B juga kongruen dengan sudut B pada segitiga itu sendiri. Sudut C juga begitu. Dia kongruen dengan sudut C pada segitiga itu sendiri. Maka di sini berlaku alasan bahwa sifat reflektif bahwa sudut A kongruen dengan sudut B juga kongruen dengan sudut B. Sudut A kongruen dengan sudut A, sudut B kongruen dengan sudut B, dan sudut C kongruen dengan sudut C. Itu berarti sifat reflektif dari kekongruenan sudut-sudut. Karena ukuran sudutnya adalah sama. Kemudian selanjutnya, bahwa ruas garis AB, nah ini ruas garis AB ini, kongruen dengan ruas garis AB itu sendiri pada segitiga ABC. Kemudian BC juga kongruen dengan BC. Kemudian CA juga kongruen dengan CA. Nah, ini berarti berlaku yang namanya reflektif dari kekongruenan ruas garis. Sehingga segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga ABC. Ini dari mana alasannya? Alasannya yaitu bahwa definisi daripada segitiga yang kongruen, yaitu bahwa sisinya atau ruas garis daripada segitiga itu dan sudutnya yang bersesuaian itu adalah kongruen. Selanjutnya kita masuk kepada sifat simetris. Nah, ini bersifat simetris, jadi kekongruenan segitiga itu bersifat simetris jika segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF, ya, maka segitiga DEF itu kongruen dengan segitiga ABC. Ini simetris. Sekali lagi saya ulang ya, bahwa jika segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF, maka segitiga DEF itu kongruen dengan segitiga ABC. Nah, kita akan buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF, maka segitiga DEF itu juga kongruen dengan segitiga ABC. Nah, yang pertama, kita tahu ya, bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Nah, ini kita sudah tahu. Kemudian yang kedua, sudut A itu sama dengan sudut D. Sudut B, sudut A sama dengan sudut D. Sudut B itu, sudut A kongruen dengan sudut D. Sudut B kongruen dengan sudut E. Sudut C kongruen dengan sudut F. Kemudian untuk ruas garis atau sisi AB itu kongruen dengan DE. BC itu kongruen dengan EF, CA itu kongruen dengan FD. Ini adalah definisi daripada segitiga yang kongruen. Untuk selanjutnya, ketika sudut A ini kongruen dengan sudut D, maka sudut D berarti maka akan berlaku juga bahwa sudut D ini kongruen dengan sudut A. Ketika sudut B kongruen dengan sudut E, maka sudut E ini juga kongruen dengan sudut B.
Ketika sudut C ini kongruen dengan sudut F, maka sudut F ini pasti juga akan kongruen dengan sudut C. Maka di sini berlaku sifat simetris kekongruenan daripada sudut. Nah, sebaliknya untuk yang ruas garis, ketika ruas garis atau sisi AB ini kongruen dengan DE, ya, maka ruas garis DE ini juga pasti akan kongruen dengan AB. Ruas garis EF juga akan kongruen dengan BC, dan ruas garis atau sisi FD ini juga akan kongruen dengan CA. Maka di sini berlaku sifat simetris dari kekongruenan ruas garis. Nah, dari sini menunjukkan bahwa segitiga ABC ini dia kongruen dengan segitiga DEF. Sehingga alasan yang bisa kita munculkan adalah karena definisi dari segitiga-segitiga yang kongruen. Nah, untuk yang ketiga, yaitu bersifat simetris. Jika segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF, dan segitiga DEF itu kongruen dengan segitiga GHI, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga GHI. Nah, bagaimana proses pembuktiannya? Proses pembuktiannya ya akan seperti ini. Nanti kalian coba bagaimana keberlakuan daripada sifat kekongruenan segitiga yang bersifat transitif. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada syarat atau prinsip dua segitiga yang kongruen. Jadi terdapat 3 macam ketentuan atau 3 prinsip ya, yang merupakan atau 3 ketentuan yang merupakan prinsip atau syarat bahwa segitiga itu adalah kongruen dengan segitiga yang lain. Bahwa sebuah segitiga itu kongruen dengan segitiga yang lain. Yang pertama yaitu sisi sudut sisi atau SS, SD, SS. Jadi SS itu sisi, sudut sisi. Yang kedua SD, SS, SD atau sudut, sisi, sudut. Dan yang ketiga adalah SS, SS, SS yaitu sisi, sisi, sisi. Jadi yang pertama ada sisi, sudut sisi. Yang kedua sudut, sisi, sudut. Dan yang ketiga adalah sisi, sisi, sisi. Nah, kita akan bahas ya bagaimana penjelasan terkait dengan 3 prinsip yang agar sebuah segitiga kongruen dengan segitiga lainnya ini dikatakan dua segitiga yang kongruen. Yang pertama yaitu sisi sudut sisi kongruen dengan sisi sudut sisi. Maksudnya sisi sudut sisi pada sebuah segitiga itu kongruen dengan sisi sudut sisi pada segitiga yang lain. Yaitu pernyataannya menyatakan jika dua buah sisi dan sebuah sudut apit dari sebuah segitiga, jika dua buah sisi dan sebuah sudut apit dari sebuah segitiga itu kongruen dengan dua buah sisi dan sebuah sudut apit dari segitiga yang lain, maka kedua segitiga itu adalah kongruen. Jadi kalau dengan bahasa sederhana itu jika suatu segitiga itu dua buah sisi dan sudut apitnya ya, jadi dari dua buah sisi dan satu sudut apitnya itu dia kongruen dengan dua buah sisi dan sebuah sudut apit dari segitiga yang lain, maka segitiga itu dikatakan kongruen. Kita akan lihat ya bagaimana contoh daripada prinsip pada sisi sudut sisi. Nah ini, bangun berikut memperlihatkan bahwa AB dan CD, itu berpotongan di titik O, berpotongan di titik ini. Ini adalah perpotongannya ya, ini perpotongan. Sedemikian hingga C ke O ini, nah ini
ini dia kongruen dengan D ke O. CO kongruen dengan D ke O. Dan A ke O ini dia kongruen dengan B ke O. Oke. Buktikan bahwa segitiga AOC itu AOC itu kongruen dengan segitiga BOD. Oke, kita akan lihat. Yang pertama bahwa ruas garis CO kongruen dengan BO dan AO kongruen dengan BO. Ini kita sudah diketahui ya, di sini ya, sudah diketahui ini. Kemudian sudut pada segitiga AOC, yaitu dikatakan sebagai sudut 1 ini, dan sudut 2, nah ini sudut 2 itu yang ini, ya, pada segitiga BOD adalah sudut bertolak belakang. Ini alasannya karena definisi sudut yang bertolak belakang. Sehingga sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Kenapa? Karena sudut-sudut yang bertolak belakang itu kongruen. Dia ukurannya akan sama. Sehingga segitiga AOC itu kongruen dengan segitiga BOC. Memenuhi ketentuan atau prinsip sisi sudut sisi pada segitiga AOC itu kongruen dengan sisi sudut sisi pada segitiga BOC. Yang pertama ini, sisi. Yang pertama tadi kan ada ini ya, CO kongruen DO. Nah ini, sisi CO kongruen dengan DO. Kemudian sisi yang kedua AO, nah ini kongruen dengan B. Nah di sini ada sudut, sehingga sudut CO kongruen dengan BO. Sisi CO kongruen dengan DO. Kemudian sudut 1 yang merupakan sudut COA itu kongruen dengan sudut 2 yang merupakan sudut yang dibentuk dari segitiga BOD. Kemudian sisi AO itu kongruen dengan BO. Sehingga ini terpenuhi ketentuan atau prinsip daripada sisi sudut sisi. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk pada yang kedua, yaitu sisi sudut pada suatu segitiga itu dia kongruen dengan sisi sudut sisi sudut pada segitiga yang lain. Bagaimana pernyataannya? Yaitu jika dua buah sudut dan sebuah sisi apit dari sebuah segitiga kongruen dengan dua buah sudut, dan sebuah sisi apit dari segitiga yang lain, maka kedua segitiga itu adalah kongruen. Kita akan lihat contoh yang pertama. Jika segitiga DEF, nah ini DEF, dan segitiga BAC, AC, ini yang tampak pada gambar berikut ini, diketahui juga bahwa DE, D ke E ini, sisi atau D ke E ini, dia kongruen dengan B ke A. Maaf, ini bukan D ya, tapi ini adalah B. Nah, BA. Sehingga di sini juga diketahui lagi bahwa sudut E, nah ini, itu kongruen dengan sudut A. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa segitiga DEF itu kongruen dengan segitiga BAC dengan ketentuan sudut sisi sudut. Yaitu sudut ini, sudut yang pertama B. Nah, ini ya. Kemudian sisinya yaitu sisi DE, ini berarti sisi BA, dan yang ketiga yaitu sudut E yang kongruen dengan sudut A. Sehingga ketika segitiga ini memenuhi ketentuan sudut
sisi sudut, maka segitiga ini bisa dikatakan sebagai segitiga yang kongruen dengan memenuhi ketentuan sudut sisi sudut. Nah, ini contoh yang kedua. Dalam gambar di samping kok di atas ini ya, tampak bahwa CD itu memotong AB, CD, ya ini CD ini memotong AB di titik apa? Di titik O. Nah, ini memotong di titik O. Sedemikian hingga OA, O ke A ini kongruen dengan O ke B. Ya. Dan sudut A ini, nah ini dia kongruen dengan sudut B. Nah, kita diminta untuk membuktikan bahwa segitiga AOC itu kongruen dengan segitiga BOD. Kita akan lihat bahwa segitiga pernyataan yang pertama bahwa AB dan CD berpotongan di titik O, sehingga ruas garis AO itu kongruen dengan ruas garis OB dan sudut A itu kongruen dengan sudut B. Itu sudah diketahui ya dari sini. Kemudian sudut AOC di sini. Oke. Ini kongruen dengan sudut BOD. Nah, ini. Sehingga kenapa kongruen? Karena sudut yang bertolak belakang itu adalah kongruen. Maka dari sini kelihatan bahwa segitiga AOC itu kongruen dengan segitiga BOC. Yang pertama, karena apa? Karena memenuhi ketentuan dari sudut A ini tadi, atau sudut, kemudian sisi dari OA yang kongruen dengan sisi dari BO, dan sudut AOC yang kongruen dengan sudut BOC, sehingga segitiga AOC ini kongruen dengan segitiga BOD. Itu contoh untuk prinsip terkait dengan sudut sisi sudut. Selanjutnya, kita masuk pada prinsip yang ketiga, yaitu sisi dari suatu segitiga yang kongruen dengan sisi pada segitiga yang lain. Prinsip ini menyatakan bahwa jika setiap sisi dari sebuah segitiga itu kongruen dengan setiap sisi yang bersesuaian dari segitiga yang lain, maka kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Nah, kita akan masuk kepada contohnya. Pada segitiga ABC dibuktikan bahwa, jadi pada segitiga A, BC ini, ya, ini dibuktikan bahwa atau diberikan bahwa CD itu memotong AB di D, bahwa CD ini memotong AB, nah ini memotong AB ini ya dari sini di titik D. AD itu kongruen BD. AD itu kongruen dengan BD. AC ini kongruen dengan BC. Maka segitiga ADC itu kongruen dengan segitiga BDC. Ini kita diminta untuk membuktikan bahwa segitiga ADC itu kongruen dengan segitiga BDC dengan menggunakan prinsip sisi. Nah, pernyataan yang pertama bahwa AD itu kongruen dengan BD. Nah, tadi ya sudah, dan AC kongruen dengan BC. Ini kita sudah tahu. Kemudian yang kedua, CD itu kongruen dengan CD. CD ini, nah ini atau garis tinggi tadi yang memotong di titik D atau memotong AB di titik D tadi, ini berarti berlaku yang namanya sifat reflektif atau refleksif dari kekongruenan suatu ruas garis. Kemudian yang ketiga, karena kita sudah tahu bahwa AD kongruen dengan BD, AC kongruen dengan BC, dan CD itu juga kongruen dengan CD, maka segitiga ADC itu kongruen dengan segitiga BDC, yaitu memenuhi ketentuan sisi
sisi-sisi, yaitu yang pertama ketentuan sisi ini tadi AD kongruen BD, yang kedua memenuhi ketentuan sisi AC kongruen BC dan CD kongruen dengan CD, sehingga terpenuhi prinsip bahwa dengan sisi itu bahwa segitiga ADC itu kongruen dengan segitiga BDC. Nah, selanjutnya bagaimana kita menerapkan aljabar pada segitiga yang kongruen. Nah, ini langsung saja kita masuk kepada contoh. Jadi ada 3, yaitu yang A, kemudian contoh yang B, dan contoh yang C. Kita diminta untuk menentukan nilai X dan Y daripada masing-masing gambar yang ada. Nah, ini kalau kita lihat, yang pertama itu kan ada terbentuk segitiga ABC dan segitiga CDA. Kemudian ini segitiga ABC dengan ADC, kemudian segitiga ADB dengan segitiga CDB. Nah, bagaimana kita masing-masing menentukan nilai X dan Y daripada aljabar berikut? Kita lihat. Nah, ini. Yang pertama, karena segitiga yang pertama itu kongruen dengan segitiga yang kedua. Nah, segitiga pada yang pertama itu pada yang A ya, segitiga yang pertama itu kongruen dengan segitiga yang kedua. Sudut yang bersesuaian kongruen. Ya, sudut yang bersesuaian kongruen. Yaitu bisa dilihat dari 2x itu karena berkongruen, maka 2x itu sama dengan 24. Sehingga nilai x itu adalah 4. Dan 3z itu sama dengan 60, maka y-nya adalah 20. Oke, yang kedua atau yang B, karena segitiga yang pertama itu kongruen dengan segitiga yang kedua, sudut yang bersesuaian kongruen, yaitu x plus 20 sama dengan 26, sehingga nilai x-nya adalah 6, dan y dikurangi 5 sama dengan 42, atau y sama dengan 47. Yang ketiga, karena segitiga yang pertama itu kongruen dengan segitiga yang kedua, sisinya juga kongruen, yaitu karena 2x itu sama dengan 3y plus 8, dan x-nya itu sama dengan 2y, maka kita akan mensubstitusikan x sama dengan 2z, atau mensubstitusikan y, 2y, itu terhadap x pada persamaan yang pertama, pada persamaan yang ini. Ya, sehingga kita dapatkan 2 dikalikan 2z itu sama dengan 3z ditambah 8, atau ketemu bahwa y-nya sama dengan 8. Nah, untuk menentukan nilai x, karena x di sini tadi adalah 2z, ya, x adalah 2z, maka x sama dengan 2 dikalikan 8. Hasilnya adalah 16. Ini salah satu contoh-contoh penerapan daripada dua segitiga yang kongruen. Saya rasa untuk pertemuan terkait dengan kekongruenan segitiga atau segitiga-segitiga kongruen cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan tentang kesebangunan, materi tentang kesebangunan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.